Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, yakni nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat insyaallah dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mengkaji salah satu hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-21 yang berjudul Iman dan Istiqomah. Hadisnya berbunyi, An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi tsumma istaqim, rawahu Muslim. Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan beristiqomah. Iman, apa itu iman? Iman ialah yakin tanpa ragu. Berislam itu dasarnya iman. Ikuti perintah Allah tanpa ragu. Jangan banyak bertanya, ikuti dulu, nanti belakangan Anda akan paham. Yakin. Beragama itu nggak bisa kalau nggak yakin. Kalau hanya sebatas pengetahuan doang, maka keyakinan mudah goyah. Allah tak nampak di depan kita sekarang, tapi kita yakin itulah iman. Iman akar katanya dari al-amnu, artinya aman, tentram dan tenang. Artinya, orang yang yakin kepada Allah seyakin-yakinnya, maka akan diberikan Allah ketenangan dalam jiwanya, aman dari kegelisahan dunia dan aman dari ancaman Allah di akhirat. Itulah poinnya. Maka turunlah Al-Quran surah ke-6 ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, maka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran surah Al-An'am ayat 82. Orang punya iman itu standar utamanya apabila dibacakan ayat Allah dan disebutkan nama-nama Allah, maka akan gemetar hatinya. Ukuran keimanan terdapat dalam Quran surah ke-8 ayat 2 yang berbunyi, Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Quran surah Al-Anfal ayat 2. Maka saat azan 5 waktu, Allah menguji kita lewat panggilan dengan namanya. Kalau ada gemetaran dalam jiwa, berarti imannya masih ada. Iman itu sangat fluktuatif, terkadang berada dalam kondisi yang kuat dan kadang dalam kondisi yang lemah. Para ulama berkata, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bil ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Artinya, iman itu kadang naik bertambah, kadang turun berkurang. Yazidu bil ta'ah, iman itu akan naik bertambah dengan banyak mengerjakan ketaatan. Jadi, kalau teman-teman ingin menguatkan imannya, maka kuatkan ketaatan kepada Allah. Bentuk ketaatan itu ialah amal soleh. Perbanyak amal soleh. Ketika kita memperbanyak amal soleh, maka kita akan makin lama merasakan kenikmatan iman tersebut. Dan apabila kita meninggalkannya, pasti akan muncul segelisah dan tidak tenang dalam hati kita. Yang kedua, wayan kusu bil maksiyah, artinya dan akan menurun dengan mengerjakan maksiat.
Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, sadar atau tidak sadar, maaf ya, itu akan mengurangi motivasi imannya sekaligus akan menurunkan amal solehnya. Jadi kalau iman antum sekarang sedang turun, yang dulu biasanya sholat di masjid sekarang tidak, mungkin ada dosa yang Anda kerjakan. Urusannya paling gak jauh-jauh dari dunia. Biasanya kalau sudah semakin lekat dengan dunia, akhiratnya akan semakin berkurang. Kalau mau bagus, jadikan dunia untuk kepentingan akhirat. Insya Allah, Allah akan berkahi kehidupan kita. Namun, dalam hadis ini juga terdapat istiqomah. Iman merupakan pendorong seseorang agar bisa beristiqomah. Jika iman seorang kuat, ia akan terdorong untuk semangat dalam beramal solih dan menjaga amal solihnya dengan istiqomah atau konsisten. Jika amal solih dilakukan seorang dengan konsisten, maka sesungguhnya ia merupakan buah dari keimanannya kepada Allah, dan itu menandakan imannya kuat. Istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berasal dari kata qoma, yang artinya tegak, lurus, sempurna. Jadi, istiqomah ialah berupaya tetap pada jalan ketaatan pada Allah dan menjalankan perintahnya dan tidak masuk ke zona larangannya. Dijelaskan dalam kitab Al-Wafi, istiqomah memiliki 3 cakupan. Yang pertama, 1. Istiqomah dalam hati ialah menjaga diri dalam agama Islam, memegang prinsip tauhid dan tidak mencampurnya dengan kesyirikan. 2. Istiqomah di dalam lisan ialah menjaga lisan kita agar senantiasa berkata yang benar, yang membawa manfaat, dan menghindari perkataan yang buruk yang membawa kemudaratan. Yang ketiga, istiqomah di dalam amal ialah menjaga amalnya untuk konsisten dan kontinu dan dapat diharapkan agar tertanam dalam karakter seorang muslim. Jadi, beramal dengan berterusan walau sedikit itu menunjukkan istiqomahnya telah tertanam dalam karakternya. Hati-hati dengan bisikan setan, karena istiqomah ini sangatlah berat. Pasti setan akan berusaha untuk meruntuhkan imannya. Cara istiqomah agar tak terjaga ialah: pertama, istiqomah itu dimulai dengan ilmu. Pengetahuan dulu mengenai ibadah, apa yang ingin kita istiqomahkan agar tidak salah nantinya, karena istiqomah tanpa ilmu bisa salah. 2. Mempelajari keutamaan-keutamaannya untuk motivasi kita kalau sedang menurun iman kita. Tulis kalau perlu ditempel di kamar kita agar senantiasa bisa kita lihat. Terus yang ketiga, hadirkan ancaman Allah saat antum menyimpang dari jalan Allah, untuk membuat kita tuh takut berbuat maksiat. Jadi kalau misalnya ada niat untuk bermaksiat, terus oh iya ada Allah nggak boleh melarang ini, pasti kita jadi takut, nggak jadi buat maksiat. Terus yang keempat, berdoa, minta dikuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa minta dijaga. Tsumastaqamu, kemudian beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka diturunkan malaikat untuk menjaga mereka. Jadi kalau dilaksanakan keempat ikhtiar tadi, maka malaikat akan turun untuk menjaga kita. Apa penjagaannya? Bisa dengan dijaga, bentuk penjagaannya bisa terus kepada ibadah dan dijaga dari maksiat. Yang kedua, dijaga supaya tidak bersedih dalam kehidupannya. Alhamdulillah. Semoga kita semua bisa terus menjaga iman kita dan meraih cintanya Allah dengan terus beristiqomah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Kesalahan itu berasal dari saya dan yang kebenaran itu hanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.